Wahidin Halim, Gubernur Banten periode 2017 hingga 2022 mengatakan di media massa, silakan cek, bahwa dia malu melihat kota Serang atau Banten secara keseluruhan sebagai provinsi. Kota Serang sebagai ibu kota provinsi menurut orang-orang yang didengar oleh Wahidin Halim masih kalah sama ibu kota di Papua. Jarak yang dekat dengan Jakarta ternyata tidak membuat Banten atau kota Serang lebih maju dari kota yang lain. Saya setuju dengan perkataan Wahidin Halim karena saya pernah ke Papua. Bagaimana menurut Sketsa ini tentang fenomena hidup kita. Selamat ulang tahun Banten yang ke-20. yang ke-24 periode disia-siakan. Mudah-mudahan Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten dan Safrudin sebagai Wali Kota Serang bisa bersinergi. Hadiah dari saya. Nasi timbel di restoran. Nasi timbel di restoran. Aku berlari ke sawah. Petani berebut piring. Nasi aking tumpah di halaman. Sawah mereka dicuri bebegik. Mana nasi Cianjur yang kau janjikan? Mana padiku? Mana sawahku? Mana? Soekarno hidup lagi, berdiri di pematang negeri, datang pelangi tidak di musim hujan, dibungkus daun pisang, dibawa artis dangdut, dangdut, menawarkan kuis berhadiah tahu tempe, menawarkan kuis berhadiah serbet. Kotaku penuh gairah, petaninya kelaparan. Maka Tan Malaka menyamar jadi orang Indonesia, tak memiliki identitas, terseret 4 mata angin, menjauhi Jakarta, tidak menemukan arti merdeka. Anda merdeka? Mari cari penjual nasi aking. Mari penjual nasi aking datangkan ke Banten. Penjual nasi timbel di restoran termangu, tak ada orang datang membelinya. Kita cari nasi aking di restoran Jalan Protokol. Siapa tahu tersedia. Dan aku malu. Serang 15 Februari 2014. Selamat ulang tahun Banten yang ke-20. Kemarin 4 Oktober Banten merayakan ulang tahun yang ke-20 setelah jadi provinsi, memisahkan diri dari Jawa Barat. Silang sengkaru tentang identitas Banten. Perjalanan 20 tahun dipenuhi dengan sejarah kelam, korupsi. Ya, korupsi menghantui kita hingga sekarang. Dalam beberapa diskusi, marwah Banten ada di Banten lama. Kita harus tahu bahwa dulu Banten adalah kerajaan Sunda, dan ketika Islamisasi, Banten Utara menjadi
Civic Centrum, atau bahkan kegiatan internasional dengan Bandar Karangantunya. Dan baru pada Wahidin Halim lah sebagai gubernur angkatan keempat, Banten lama berubah walaupun belum maksimal. Kita lihat Wahidin yang mengatakan terus terang bahwa dia malu sebagai gubernur Banten karena koleganya mengatakan Banten atau Kota Serang tidak layak. Setelah Banten lama dia sulap, tidak lagi kumuh, kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Rakyat ikut berpartisipasi. Bagaimana dengan Anda? Kita semua boleh mengkritik asalkan membantu mencarikan solusinya. Saya dengan teman-teman di komunitas literasi rumah dunia berpartisipasi dalam pembangunan sumber daya manusia, suprastrukturnya, imaterialnya, di pendidikan non formal informal. 20 tahun rumah dunia secara paralel mendampingi perjalanan di Provinsi Banten ini. Radar Banten edisi hari ini Senin 5 Oktober sebagai bukti bahwa saya tidak asal ngomong bahwa Kota Serang tidak layak jadi ibu kota Provinsi Banten. Wahidin Halim malu sebagai gubernur Banten. Sebagai bukti Radar Banten pun menulis pembangunan jalan di tempat. Saya bacakan beberapa tokoh masyarakat yang dimuat di halaman pertama. Ini pekerjaan rumah sekaligus tantangan bagi Gubernur Banten, Bupati, Wali Kota untuk melakukan pemerataan pembangunan. Mbai Mulya Sarip, saya tahu integritas dia sejak Banten jadi provinsi. Dia bukan tipe orang yang mengkritik, kemudian melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Haji Mardini juga, tokoh masyarakat Banten. Membangun Banten harus bersama-sama. Provinsi Banten dibentuk untuk menyejahterakan semua masyarakat Banten, bukan segelintir orang. Menghina, mencaci, berbeda dengan mengkritik. Saya mencintai Banten, Anda mencintai Banten. Mari kita sama-sama masuk ke tahun ke-21, hilangkan itu budaya korupsi, hilangkan itu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kita bersaing secara sehat dengan kapasitas, kompetensinya. Maka mulailah sekarang menjauhi pemimpin, calon pemimpin yang tersangkut urusan-urusan korupsi. Karena Gus Dur sudah mengingatkan bahwa jika orang-orang yang tersangkut korupsi masih ikut dalam pemilihan kepala daerah, bukan tujuannya mengabdi tapi ingin melanggengkan kekuasaan agar urusan-urusan atau kasus-kasus korupsinya terlindungi. Saya secara pribadi jempol kepada Wahidin dan Andika, duet walaupun belum maksimal. Silahkan teruskan sampai 2022, lalu kita berpesta demokrasi lagi, mencari pemimpin yang lebih baik lagi, yang terhindar dari urusan-urusan korupsi. Persembahan penutup dari edisi ulang tahun Banten ini, saya membaca satu puisi lagi. Nih, puisi ini judulnya Susu Telur Madu, pernah dimusikalisasi puisikan oleh Ugas KPJ. Susu telur madu, susu telur madu, susu telur madu. Setiap satu kebohongan berhasil kau campur dalam gelas. Rasanya tetap manis di lidah. Kau pecahkan dunia, meleleh ke dalam gelas, terhidang dingin di meja bundar.
dengan kwitansi bermaterai. Setiap hari kau isap polusi, kata-kata beracun dari pengeras suara. Kau minta untuk penguat tubuh harus asli dari hutan. Susu, telur madu. Bukit Tinggi, 15 Januari 2014. Selamat ulang tahun. Sketsa ini tentang fenomena hidup kita. Episode ulang tahun Banten yang ke-20 selesai. Golagung TV tentang literasi, semua ada di sini.